Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Al-Fazri, NIM 114230087 dari Sistem Informasi Lingkungan Pluk 13. Hari ini saya akan menjelaskan cara membuat drainase dengan menggunakan AutoCAD. Baik, kita langsung saja menuju aplikasinya. Baik, pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur unit. Bisa langsung kita saja unit. Lalu kita atur type desimal. Lalu untuk precision di 2 angka belakang koma. Lalu unit 2-nya kita ganti ke cm. Lalu kita oke saja. Lalu untuk selanjutnya, untuk mempermudah, kita bisa menyalakan midpoint yang ada di aplikasi. Hal ini agar memudahkan kita dalam menyusun suatu gambar. Baik, bisa langsung saja. Untuk menggambar, kita harus menekan line. Lalu kita gambar, kita garis segini, panjang 11 cm. Oke. Lalu pertama kita centang dulu ininya. Ini agar memudahkan kita mencari midpoint dan endpoint dari garis tersebut. Lalu kita line, kita pencet. Nah, ini dari endpoint ini, dari midpoint ini kita tarik garis ke bawah sepanjang 3,6. 3,6. Kita enter. Lalu dari endpoint dari garis yang baru kita buat 2,1 ke kanan dan ke kiri. Baik, selesai. Nah, lalu untuk selanjutnya kita tarik garis dari garis ini yang sudah kita buat menuju garis sampingnya. Oh ya, jangan lupa kita memakai yang tools yang ini. Lalu kita tarik garis. Nah, selanjutnya juga tarik garis ini. Nah, baik. Untuk gambaran awal sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu, yaitu adalah dari titik ini kita tarik garis panjang 1 cm. Lalu dari endpoint tersebut kita tarik garis ke kanan dan kirinya. Baik. Lalu selanjutnya juga kita tarik garis dari titik ini. Tarik garis ke bawah sepanjang 0,5 cm. 5. Lalu seperti sama dengan di atasnya, kita tarik garis ke kanan ke kiri dari endpoint garis di bawah tersebut. Nah, lalu selanjutnya ialah kita akan merapikan hal-hal yang tidak perlu, yaitu dengan menggunakan trim, yaitu kita bisa langsung touch saja ke garis-garis yang tidak kita perlukan. Seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat permukaan air, yaitu di mana? Yaitu di sini di draw. Lalu kita akan memilih spline CV. Kita bisa sesuaikan saja, usahakan untuk pas dengan garis dari ujung ke ujung. Nah, oke, 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 oke. Lalu bisa kita enter saja. Lalu agar kembali rapi, bisa kita gunakan tool stream. Kita rapikan saja. Lalu selanjutnya kita akan membuat offset agar si drainase tersebut terdapat volume di dalamnya, yaitu menggunakan cara kita akan menggunakan garis polyline. Kita buat garis polyline dari sini sepanjang garis drainase. Sip.
Lalu kita akan menggunakan tools offset. Tools offset kita tarik saja ke bawah, dan agar mempermudah kita langsung input angka 0,2 dan selesai. Lalu agar kita membutuhkan garis untuk menutupi sisi samping-sampingnya ini. Kita bisa tarik garis ke sini. Nah, sip. Lalu agar kembali rapi, bisa kita rapikan dengan menggunakan tool trim. Lalu selanjutnya kita akan memberi warna pada air tersebut, yaitu bisa kita sini dengan gradien, lalu kita akan memilih yang GR Hemis ini. GR Hemis, blue, dan yellow-nya kita akan ganti dengan biru muda. Lalu kita input saja ke sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat arsiran untuk si drainase tersebut, yaitu dengan cara hampir sama dengan air tersebut, yaitu bedanya kita akan menggunakan H, kita akan milih yang INSI32. Untuk Anja sendiri kita masukkan 45, lalu kita input ke bagian drainase. Lalu selanjutnya kita akan membuat dimension, angka-angka. Kita klik dimension, lalu bisa kita langsung geser dari sini ke sini. Ini agar kita mengetahui panjang dan lebar dari si drainase tersebut. Lalu kita bisa tarik sini. Nah, selanjutnya kita akan mengganti si dimension tersebut dengan ini yang bisa kita tentukan sendiri, yaitu kita klik kanan, kita ini property, lalu pertama color kita akan ganti menjadi warna merah. Lalu untuk arrow 1 kita akan menggunakan architectural tick sama dengan arrow 2. Lalu untuk arrow size-nya kita akan ganti jadi 0,15. Untuk X-line XT-nya juga kita ganti 0,15, dan X-line offset-nya kita ganti jadi 0,05. Lalu jangan lupa untuk mengganti angka tersebut menjadi satuan sentimeter. 10,7 cm. Lalu selanjutnya kita akan membuat juga sama dimension di bagian bawahnya. Bisa kita tarik garis ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, oke. Hampir sama dengan atas tadi, kita atur-atur dari dimensi tersebut di properties. Kita ganti jadi warna merah. Terus architectural tick. Kita ganti hampir sama dengan yang pertama, 5, 0,15 dan 0,05. Oke. Nah, sip. Selanjutnya sama dengan atas, kita ganti satuan
di atas tadi menjadi satuan sentimeter. 4,2 cm. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya kita akan buat juga dari si dimension kedalaman airnya. Itu hampir sama dengan yang awal. Maaf, nge-lag. Lalu kita lihat dimension. Nah, untuk dimension air sendiri kita bisa menggunakan garis bantu, yaitu kita pencet line. Kita pencet line, lalu kita garis dari sini ke sini. Oke, selesai. Lalu kita akan menggunakan tools dimension. Kita input dari midpoint dasar permukaan. Cek. Sebentar. Nah, bentar. Bisa kita tarik ke bawah, ke atas. Dengan bertemu dengan midpoint lagi. Kita tarik ke samping saja. Lalu hampir sama dengan yang awal, kita ubah properties dari si dimension tersebut. Dan by layer, merah. Lalu architectural tick. Waktu 5. Waktu 5. 5,05. Dan selesai. Oke, lanjut. Untuk ini, selanjutnya adalah kita akan merapikan garis bantu yang tadi kita buat. Nah, oke, selesai. Lalu, seperti tadi, kita ganti angkanya menjadi satuan sentimeter. Sentimeter. Dan ini tampilan akhir. Lalu bisa kita lanjutkan dengan layout. Baik, selanjutnya kita gunakan layout 2. Tools sendiri. Bisa kita langsung ke tools print. Teks saja. Lalu bisa kita ininya ke DWG PDF dengan layout window. Nah, kita sini saja. Kita plot. Nah, kalau kita center the plot, kalau kita oke. Tinggal kita pilih kita akan menyimpan di mana. Nah, selesai. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi SketchUp, yaitu pertama yang kita gunakan adalah SketchUp Simple Matters. Kita buka saja. Lalu, oke. Nah, oke, kita buka saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah view. Kita akan mengatur toolbars, yaitu kita pilih toolbars. Lalu kita centang large toolset, Trimble Connect dan Views. Kita close. Lalu selanjutnya window. Baik, selanjutnya adalah kita membuka window. Lalu kita akan mengklik model info. Model info sendiri kita akan menggunakan meters dan meters. Lalu kita akan menggunakan
angel degrees ini, lalu kita akan mencari enable angels. Lalu kita unchecklist ini saja. Kita X. Nah, langkah pertama yang kita akan lakukan ialah menggambar line. Kita akan mencet line. Lalu kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita akan menggambar garis atas, usahakan garis tetap berwarna merah. Ini menandakan bahwasanya garis lurus atau sejajar. Kita akan langsung ketik saja 11 cm. Oke. Lalu kita akan cari midpoint-nya. Dan kita akan menggambar garis bawah sepanjang 3,6 cm. Selanjutnya sama, kita akan menarik garis 2 sepanjang 2,1 cm dari masing-masing sisi. Nah, lalu ketika sudah, kita akan menyatukan sisi ini ke sisi ini dengan cara tarik garis saja. Oke. Lalu dengan sisi lainnya. Oke. Nah, lalu karena seperti ini, kita bisa langsung potong saja menggunakan erase. Kita hapus garis yang tidak diperlukan. Kita lagi. Lalu untuk menentukan ketebalan dari drainage tersebut, kita akan menggunakan tools, yaitu tools offset. Yaitu kita pencet offset, lalu kita klik saja. Ulang. Nah, kita taruh di luar garis, lalu kita akan klik angka 0,2. Nah, hal ini terjadi, lalu selanjutnya kita akan merapikan garis-garis yang sudah tidak diperlukan. Lalu kita akan, karena ini merupakan saluran drainase terbuka, maka kita akan membuat garis baru sebagai menutup si drainase tersebut. Lalu kita akan melakukan erase atau trim. Kita hapus garis ini. Kita hapus garis ini. Kita hapus garis ini. Hapus garis ini. Nah, kita hapus garis ini. Nah, setelah selesai kita akan menggambar si permukaan air tersebut. Yaitu kita menggunakan line lagi. Kita gambar line. Kita cari midpoint sini. Oke. Kita tarik garis panjang 2,1 ke atas. Lalu untuk membantu, kita akan menarik garis tersebut ke kanan dan ke kiri. Selesai. Kita akan mulai menghapus. Kita hapus ininya. Kita hapus garis-garis yang tidak diperlukan. Lalu kita akan menghapus ini karena ini merupakan saluran drainase terbuka. Seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan memerlukan tools push and pull, yaitu kita akan membuat volume dari si drainase tersebut. Kita menggunakan tools push and pull, bisa kita tekan saja atau kita langsung input sepanjang 10 meter. Begitupun dengan drainasenya, bisa kita tarik, kita langsung input 10 cm lalu kita enter. Baik, sejauh ini drainase sudah terbentuk. Nah, kita bisa lihat sekelilingnya apakah ada kebolongan atau tidak. Jika ada kebolongan, bisa kita garis saja seperti ini, tempelkan. Lalu begitupun kita lihat sisi-sisi berikutnya apakah ada kebolongan. Jikalau dirasa sudah aman, kita bisa menghapus garis yang tadi kita buat untuk membuat bolongan tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat dari detail-detail warna.
maka kita perlukan adalah tools Paint Bucket. Kita akan Paint Bucket, lalu kita ini cari water. Water sendiri, kita akan menggunakan water stream shallow. Water stream shallow, kita tekan sini saja, dan atasnya, dan sisi sebelahnya. Baik, untuk daerah sendiri, kita akan menggunakan yang asphalt and concrete dengan polished concrete blacktop out 02. Kita input perlahan-lahan. Jangan sampai ada yang tertinggal, baik sisi dalam atau sisi luar dari si drainase tersebut. Nah, bentar. Baik, jika drainase sudah terbentuk, maka hal selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat dimensi dari si drainase tersebut. Maka dari itu kita akan melakukan tools dimension, lalu kita akan tarik ke atas, lalu ke atas. Lalu selanjutnya kita akan juga membuat dimension dari si bagian bawah. Itu bisa kita langsung lanjut saja. Kita tekan, lalu kita tarik ke bawah. Lalu kita juga akan membuat diameter dari si kedalaman air tersebut. Kita akan tetap perlukan di tools dimension. Kita tarik dari garis midpoint menuju garis midpoint di permukaan air. Kita geser sedikit. Dan selesai. Untuk mengganti warna dari teks-teks tersebut, kita bisa menggunakan dari kita pencet pindah, default tray, kita cari hide tray, Windows, default tray, show tray. Kalau kita akan material, kita akan ubah terlebih dahulu menjadi material, kita akan ubah terlebih dahulu menjadi colors dengan warna merah. Kita tekan saja. Lalu untuk menambahkan teks, kita bisa mencet teks, yaitu di sini. Lalu kita tekan di daerah sini. Lalu kita sini, lalu kita tulis saluran drainase baik. Untuk ini juga sama, kita bisa mengganti warnanya menjadi warna merah. Baik, nah tampilannya seperti ini. Untuk sebagai representasi, untuk sebagai view, kita bisa mencet tools ISO. ISO adalah seperti ini. Dan tampilan top dari drainase seperti ini. Tampilan front, tampilan right, tampilan back, dan tampilan left. Baik, jika dirasa sudah selesai, maka kita akan menyimpan dengan save as. Kita simpan di folder yang kita inginkan. Dan kita save.
maka drainase sudah kita simpan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.